kami merasa memang jawaban daripada kebutuhan industri ya untuk lebih efisien. Kami yang di Sarana Menara juga melakukan itu secara, keberlanjutan ya. Mmm, Reorganisasi menara di dalam Protelindo Group juga kami terus laksanakan. Tujuannya ya supaya lebih efisien, lebih langsung, lebih direct ya, kalau misalkan ada di bawah Protelindo gitu. Jadi portofolio operasional menara ada di Protelindo, I-Forte dan anak-anak usaha yang di bawahnya itu melaksanakan non-tower bisnisnya. Jadi itu sudah kami laksanakan dari beberapa waktu yang lalu dan jadi yang terakhir ini kita merupakan, kontinuitas ya, keberlanjutan yang, masih berlangsung sampai sekarang ini. Kedepannya kami rasa juga masih bisa ada kemungkinan kami terus melaksanakan hal seperti ini. Jadi itu nomor satu. Nomor dua, memang skala ekonomis itu penting ya, Mbak Monica. Jadi kami terus melaksanakan di mana pembangunan, lalu atau kalau ada kesempatan akuisisi kita juga melaksanakan gitu. Tujuannya sih cuma satu ya, terutama untuk efisiensi, lebih economies of scale, dan kita lebih fokus kepada bisnis yang kita jalankan ini, menara, dan kedepannya juga nanti ada fiber untuk menara gitu. Baik, Pak Adam, kalau kita lihat TWWR ini juga mengkonsolidasikan sejumlah menara di bawah Protelindo. Apa tujuannya dan juga untuk strategi dan prospek ke depannya akan seperti apa? Kalau kita belajar untuk Indonesia ya, kami melihat mungkin setahun 2 tahun ke depan masih banyak kebutuhan untuk menara. Jadi kalau melihat order-order yang terakhir kami terima ya Mbak ya, di Protelindo itu banyak di daerah-daerah yang menuju daerah-daerah yang baru ya, daerah-daerah yang luar sana, di pedesaan gitu. Ini untuk tower. Dan ada juga tetap di daerah-daerah yang padat gitu, Mbak Monica. Jadi kami merasa kayaknya ekspansi, densifikasi untuk para operator itu masih berjalan sampai saat ini. Selain itu juga tetap ada pertumbuhan fiberisasi menara ya, sesuai dengan tren kebutuhan masyarakat gitu, seperti itu. Baik, kalau untuk ke depannya begitu ya Pak, apakah akan ada rencana lagi untuk melakukan konsolidasi lagi? Eh, Secara internal saya nggak menutup kemungkinan karena memang beberapa entitas tuh kami lihat ada beberapa kantong-kantong aset yang mungkin kita bisa tetap bisa reorganisasi supaya lebih efisien. Lalu konsolidasi yang secara industri kami juga melihat masih ada kemungkinan gitu, Mbak. Saat ini masih ada beberapa meskipun kita sudah melaksanakan yang terakhir melalui akuisisi SDP, kami melihat ke depannya masih ada kemungkinan. Oke, tidak menutup kemungkinan seperti itu ya Pak Adam. Pak Adam, kalau kita lihat kan teknologi 5G juga masih cukup baru begitu ya di negara kita. Lantas, apakah akan berdampak nantinya pada konsolidasi perusahaan menara telco saat ini? Mungkin juga tuh Mbak, karena kami melihat 5G itu adalah kebutuhan CapEx-nya tinggi, jadi efisiensi juga makin dibutuhkan ya, makin dituntut oleh industri gitu. Tapi kami juga melihat kemungkinannya 5G itu terjalankan secara besar itu mungkin 2 tahun, 3 tahun lagi. Kami melihat, mendengar, dan juga memperhatikan apa yang pemerintah pernah sampaikan ya, itu bahwa 4G ini akan dijadikan nationwide ya untuk Indonesia, lalu ditemani dengan 2G, lalu nanti 5G ke depannya lebih fokus untuk daerah-daerah komersial ya, karena memang bisa jadi untuk consumer level, untuk kebanyakan masyarakat itu mungkin 5G lebih cocok lebih ke daerah-daerah komersial gitu, mungkin untuk enterprise atau mungkin untuk e-commerce gitu kan. Tapi 4G diusahakan itu untuk dijadikan teknologi yang tersedia nationwide gitu. Dan kami siap mendukung itu. Seperti bisa dilihat tren-tren terakhir ini operator-operator besar tuh masuk ke daerah-daerah yang tertinggal ya Mbak ya. Jadi memang pemerintah saat ini ingin menutup yang namanya digital gap, yaitu adalah kesenjangan ketersediaan internet dari satu daerah ke daerah yang lain. Dan itu dengan 4G dan juga price point ya, harga layanan yang cukup terjangkau di Indonesia, termasuk apabila dibandingkan dengan negara lain, itu membuat kemungkinan-kemungkinan ini yang menjadi dapat dilaksanakan gitu. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.